Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha atau yang biasa kita kenal dengan Hari Raya Kurban, ada yang mengatakan dengan Hari Nahar. Hari Nahar itu tanggal 10 Zulhijjah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu asal katanya nahar, dan berkurbanlah. Jadi berkurban itu Bapak dan Ibu ada namanya nahar, ada namanya kurban itu sendiri, kemudian ada namanya adha, udhiyah, duha. Idul Adha adalah hari raya kurban selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Tanggal 10 Zulhijjah itu disebut dia dengan hari nahar. Kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 disebut dengan hari tasyrik. Di 4 hari itu Bapak dan Ibu haram bagi kita untuk berpuasa. Jadi kalau ada nela tak biasa berpuasa, maka di hari nahar tu dan di hari tasyrik tu jangan kita puasa lo kan berdosa awak. Ya kami kan berpuasa Ustaz, yo, tapi di hari yang diharamkan Allah untuk berpuasa. Kecuali kalau pagi menjelang khatib menyampaikan khutbah Idul Adha-nya, maka kita disunahkan untuk berpuasa. Tapi kalau ada kawan di sabalah awak salat nyo minum nyo di waktu salat tu atau sesudah salat sambil mendengarkan khatib, ajan bangi lo kainyo. Karena amalan sunnah. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Rasul, kata Allah sampaikan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu anin nas sab'ina harifa. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, baik itu puasa wajib maupun puasa sunat, maka di akhirat nanti dijauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Itu pahala bagi orang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunat. Tapi kalau di hari nampak tadi dah ada bukan balasan itu yang kita dapatkan, tapi malah dosa yang dapat di awak. Kenapa? Karena diharamkan oleh Allah. Itu makanya kalau sunat Idul Adha, kalau hari raya Idul Adha, sampai solat asar hari yang ketiga balik tasyrik itu kita masih sunnah untuk membaca takbir. Atau makanya hari ke-10 mulai dari maghrib kini maghrib isya subuh sampai besok hari yang ketiga balik. Tapi kalau Idul Fitri mulai dari maghrib kini sampai khatib turun dari mimbar, itu sunnahnya membaca takbir setelah solat. Tapi kalau ada lo beko imam atau orang yang bertakbir setelah waktu zuhur, waktu asar, dilarang lo nyendak, lo dilarang. Silahkan, cuma yang disampaikan oleh agama hanya sampai setelah khatib menyampaikan khutbah Idul Fitrinya. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diharamkan berpuasa di hari yang 4 itu? Karena di hari yang 4 itu kita bergembira ria, kita berpesta pora, makan-makan salamu sampai hari itu. Itu makanya sunnah di dalam berkurban itu makan basamu. Itu yang dilihat, yang tujuan dari ibadah kurban itu adalah kebersamaan. Siapapun yang hadir ke tempat itu karena kita masak bersama, maka makan bersama. Jadi tidak ada beda panitia dengan peserta dengan jamaah, semuanya warga sama.
Karena memang itu dia hari yang 4 itu disampaikan. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menyampaikan fatamatta'u fi darikum salasata ayyam. Bergembiralah kamu di kampung-kampungmu di hari-hari itu, kata Rasul. Maka jangan sampai di hari di ketika hari dan sampai hari tadi Bapak dan Ibu, jangan sampai ada warga awak nendak makan, nendak bersama-sama, nendak dapat daging kurban. Nio kamu saji, nyo diagih, ndak kamu saji, nyo diagih, nio kayo, nyo diagih, nio miskin, nyo diagih. Peserta orang al-mu'tar, orang yang kaya. Ada orang kau nyo ndak kaya Bapak Ibu, tapi nyo ndak mau meminta-minta ke. Itu termasuk al-mu'tar kata Allah dalam surat Al-Hajj. Kemudian ada orang yang miskin, orang yang meminta-minta. Makanya panitia menyiapkan itu ada bungkus yang disiapkan nanti sekiranya ada orang yang datang ke tempat pelaksanaan kurban itu, ada warga yang datang meminta-minta, maka disiapkan untuk mereka. Mungkin itu tidak berapa banyak, berapa persen dari yang sudah disiapkan. Karena memang itu nilai dari kurban itu. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban itu berasal dari bahasa Arab qaraba, kemudian dia bentuk dari masdar nanti kurbanan, ada alif dan nun di ujungnya. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau ada tambahan alif dan nun di ujungnya, itu berarti kesempurnaan. Jadi kurban, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedekatan yang sempurna. Di hari Nenampe tadi itu Bapak dan Ibu, bagaimana kita merasa kedekatan kita dengan Allah itu kesempurnaan, baik kedekatan kita dengan Allah maupun kedekatan kita dengan sesama manusia. Itu makanya sunnah berkurban itu di mana awak tinggal, jangan dikirim ke kampung. Karena apa? Karena awak tak bisa bahasamu di sini. Kau tinggal di Siko, kirim tapi ke Bukit Tinggi. Tinggal di Siko tapi kirim ke Jawa. Padahal tinggal di masyarakat di bumi Melayu Riau. Berzakat juga seperti itu. Kenapa? Karena tujuan dari kurban ini Bapak dan Ibu adalah kedekatan sempurna. Kedekatan yang sempurna, baik kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun kedekatan kita sesama manusia. Kedekatan sesama manusia itu tentu di mana kita tempat tinggal. Makanya di dalam berkurban itu disunnahkan kita untuk menyaksikan dan bertakbir di saat penyembelihan hewan kurban itu. Tapi kalau kita kirim mungkin ke tempat yang jauh, oh kalau di sekolah banyaknya ustaz lah, kami tanya ke pak panitia lah cukup itu awaknya. Asa kali-sekali mungkin berkurban di kampung boleh. Kenapa? Karena mungkin di kampung tu kurban dari orang rantau kolon yang ditunggunya. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di hari raya Idul Adha atau di hari raya kurban itu setiap orang merasa dia berdekatan, merasa dia ada kedekatan dia dengan Allah dan kedekatan dengan sesama manusia. Makanya disunahkan, dianjurkan baik neng kete, baik neng gadang, baik neng tua ataupun neng lansia, disunahkan kita hadir di tempat penyembelihan. Cuma kalau bagi ibu-ibu, kalau kamu mau anak gadis harus berpakaian yang menutup aurat. Ajar pakai seksi lo lah ke lingkunganmu saja itu. Badosu awak. Kalau istri dan anak tidak menutup aurat, kemudian suaminya tidak menasehati itu, nampak aurat istri dan anaknya itu, maka dosa ditanggung suami. Itu agama menyampaikan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau awak yang punya bini, awak yang punya anak gadis, jangan sampai nyo keluar dari rumah nampak pau anak gadis awak di orang lain. Badosonyo sabalun nyo menikah, ayahnya menanggung dosa anak gadisnya tadi. Bininya serupa itu pula. Kalau istrinya yang membuka aurat tidak disampaikan oleh suaminya, maka suaminya yang menanggung dosa daripada istrinya tadi.
Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sunnah bagi awak untuk menyaksikan dalam penyembelihan hewan kurban bersama-sama berjamaah. Dan alhamdulillah ada rencana dari pengurus kita bahwa untuk tahun ini kita makan-makan bersama berjamaah bersama-sama awak di situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalulah hendaknya kebersamaan. Jadi ndak doko kelompok RW Sawale, ndak doko kelompok RW 6, ndak doko kelompok Obor 3, ndak doko kelompok Al Jihad. Ndak, kita di sini sama. Jamaah Masjid Al Jihad. Jangan sampai ada juga kita perbedaan atau jamaah RW Sawale, jangan. Kenapa? Karena kita di sini sama. Itulah gunanya kita berkurban, untuk berjamaah. Maka ketika masak-masak itu, ibu-ibu itu berkumpul. Jadi tidak ada lagi di antara ibu-ibu itu yang tidak saling tegur sapa dia. Tak ada gunanya ibadah kita kalau lebih dari 3 hari kita tidak bertegur sapa. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, hitam yolah kan yang kau awak disujui, wah dioson kalau pi awak yang baru go, tapi kalau awak tak bertegur sapa jo kawan, tak ada artinya dalam hidup awak ke depan. Itu gunanya kita berjamaah ini. Itulah bentuk salah satu kurban ini, bagaimana kebersamaan itu hadir di dalam setiap penyembelihan itu sendiri. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang berkurban itu hari di mana manusia mencapai kedekatan yang sempurna, baik kedekatan dia dengan Allah maupun kedekatan dia dengan sesama manusia. Makanya disunahkan berkurban di mana dia bertempat tinggal. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ibadah tertua yang sudah ada sejak manusia pertama ada di muka bumi ini, sejak Nabi Adam itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ummahatul khataya salasun, induk dosa itu ada 3. Kemudian awalu ma usiya bihillah, dosa pertama makhluk kepada Allah. Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Ada 3 induk dosa dan ada pula 3 induk ibadah yang pertama kali manusia ku ada di muka bumi itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang pertama kata Rasul adalah al-kibru, sombong. Siapa orang yang pertama, makhluk yang pertama sombong? Iblis. Iblis ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Kenapa? Karena iblis mengatakan khalaqtahu min tin, kau ciptakan Adam dari tanah, wa khalaqtani min nar, dan kau ciptakan aku dari api. Apa kata iblis? Api lebih baik daripada tanah, api lebih tinggi daripada tanah. Jadi kalau ada orang yang merasa lebih daripada orang, kata Allah tu iblis. Maka tak boleh awak harus merasa lebih. Kau rajinlah awak puasa, kau rajinlah awak beribadah, kau santianglah pemahaman agama. Jangan awak manapok dado surang. Kau kadang-kadang ada orang kau tak tanggung nyokai cukup seolah-olah inyo sini mana. Tak boleh dong. Kenapa? Karena inilah konsep. Kenapa kata Allah? Kenapa kamu sombong? Karena iblis mengatakan ambo lebih elok daripada Adam. Makanya di dalam kita berjamaah, kok siapapun pengurus, kok siapapun jamaah dalam kita bekerja, kok siapapun manajer awak, leader awak, segala macam, mari kita berusaha yang terbaik. Jangan kita mengatakan diri kita yang terbaik. Tak boleh dalam agama. Ketika kita mengatakan kitalah yang terbaik, berarti sudah ada satu dosa kesombongan di dalam hati kita. Maka berusaha sajalah. Menurut dan awak faham sabupoiko, menurut dan kita pahami ilmu sabupoiko. Oh, kalau ada perbedaan mari kita hargai. Tak mesti kita harus seperti ini kita jalankan, jangan. Di mana? Kenapa? Karena bermacam buku dan referensi. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa dan pertama tak kalau manusia ku ada di muka bumi ku adalah sombong. Al-kibru, dia tidak mau tunduk dan sujud kepada Allah. Kenapa?
Karena iblis mengatakan dirinya lebih baik daripada Adam. Iblis itu asal katanya dalam bahasa Arab artinya yang terputus. Iblis artinya yang terputus. Dahulu dia adalah bagian daripada para malaikat, namanya Azazil. Dalam satu kitab namanya Azazil. Tapi karena dia tidak mau sujud kepada Adam di saat disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, karena dia tidak mau sujud, maka dia tidak lagi bernama Azazil, namanya iblis. Orang yang terputus dari rahmat Allah, makhluk yang terputus dari rahmat Allah, namanya iblis. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa dan pertama. Kemudian ibadah dan pertama pula untuk menghilangkan sifat sombong itu adalah solat. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, solat itu sudah ada sejak manusia pertama di muka bumi ini. Rukuk dan sujud itu sudah ada sejak manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Kenapa Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-43, ketika penduduk neraka ditanya, "Kenapa kalian masuk ke dalam neraka Sakar?" Kemudian seluruh penduduk neraka itu mereka kompak mengatakan, "Dahulu kami tidak salat, lam naku minal musallin." Musallin dengan muqimas salah itu berbeda. Dalam ilmu bahasa Arab, Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau musallin itu untuk solat saja. Tapi kalau muqimas salah, doa yang ditulis di kaligrafi itu, Rabbi ja'alni muqimas salah, yang ada di depan mihrab imam kita ini. Muqimas salah itu di dalam salat itu dia khusyuk. Seluruh nilai-nilai solat itu menjadi bagian dari hidupnya. Itulah doa daripada Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah. Wahai Tuhanku, jadikanlah diriku dan keturunanku untuk mendirikan salat, bukan musallin. Kenapa kamu masuk dalam neraka Sakar? Ketika ditanya kepada penduduk neraka, lam naku minal musallin. Kalau tak kan bisa saja, lam naku min muqimas salah. Tapi oleh Allah dalam ayat itu dikatakan lam naku minal musallin. Apa faedahnya Bapak dan Ibu? Musallin dengan muqimas salah itu, kalau musallin untuk salat saja dia tak bisa. Tapi kalau muqimas salah, khusyuk dia, bacaan salatnya dia pahami, nilai-nilai salat dia amalkan. Tu makanya dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Neraka welah bagi orang yang lalai dalam salatnya. Artinya apa? Orang yang tak pernah salat sama sekali, bukan orang dalam salat dia menghayal-hayal, tidak. Fawailul lil musallin itu artinya neraka welah bagi orang yang lalai dalam salat. Itu artinya apa? Dia tak pernah dia salat sendiri dalam hidupnya, maka neraka bagi orang yang tak salat itu. Tapi tidak dikatakan oleh Allah fawailul lil muqimas salah, tidak. Tetapi kata Allah fawailul lil musallin. Kenapa? Untuk salat saja dia tidak bisa. Bahkan kalau bisa ditambah dan 24 jam tu sehari semalam Bapak Ibu, nyo mintanya mungkin ingin 30 jam sehari semalam. Kenapa? Ndak sempat. Bahkan ndak salat Pak dia ndak sempat kami do Ustaz. Lah 24 jam waktu sehari semalam indah yo sempat untuk salat kamanga jo awak lai. Adonan lah sampai gae alunya salat lai. Makanya Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita selalu mengajak anak-anak muda ke masjid. Kenapa? Karena anak muda tu semangatnya, energinya. Contoh sekretaris masjid kita, apa ni tak bisa selesai dia. Kenapa? Karena semangat anak muda. Kalau orang tua kamu saja, malaikat lah biasanya. Alah ya besok tu besok dia hantar ke jam bonceng. Tapi kalau anak muda dalam jiwanya yang begitu menggelora, pribadinya yang begitu menggebu-gebu, dia bisa hadir ke masjid. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah.
malaikat mengagungkan anak muda seperti itu. Sehingga apa? Sebelum di hari kiamat nanti mereka akan ditanya, ada 7 orang yang mendapat perlindungan. Satu di antara 7 itu adalah anak muda yang tekun beribadah. Kalau orang tua yang lah tekun beribadah lah biasa, malaikatnya tak cengang itu. Kenapa? Karena lah biasa lah keadaan lampiang-lampiang. Tapi kalau ada anak muda yang mungkin jiwanya masih semangat, segala macam darahnya masih menggelora, tapi dia dekat dengan Allah, dilindungi dan dipayungi oleh Allah di yaumul qiyamah nanti. Maka mari tugas kita bersama-sama. Makanya banyak anak-anak wasikonyo generasi-generasi awak baisuak. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka musallin. Jadi ibadah pertama dalam kehidupan manusia itu adalah solat. Dosa pertama adalah sombong. Kemudian ibadah pertama itu adalah solat, ruku dan sujud. Orang Bapak dan Ibu kalau nyo sombong, nyo mana puak kacak langan bak langan, kacak bati bak bati. Kalau kecil dawak di Minang, nyo menyatukan diri nyo hebat sado. Maka ditunduk kalah dengan solat tadi. Itu maka nyo tagak, ruku, kemudian tegak lagi. Itu semuanya punya nilai Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iktidal kita berdiri. Itu makanya kalau tidak bisa awak salat tagak, dan setidaknya pertama tu tagak dahulu. Kenapa? Karena berdiri itu rukun salat. Lah tagak awak sudah tu lah rukun, iktidal awak balik, kemudian sujud. Katikolah dari sujud nak bisa awak tagak baru duduk di atas kursi atau duduk di atas lantai. Kau tak boleh langsung duduk mendo. Kenapa? Karena berdiri itu rukun solat. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih bisa tagak, tapi kalau nyola lalu, saya balanya ke tagak, ustaz tu dah bentuk mayat, saya ditagak dah, yolah seperti itu. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Rukuk tu iktidal itu sempurna. Makanya solat itu untuk menghilangkan kesombongan. Tak boleh tergesa-gesa. Membaca ayat pun tak boleh capek-capek. Kok kadang-kadang ada capek-capek entah apa ini dibacanya. Apalagi kalau lah solat yang ditunggu kau untuk pergi balik 2 minit selesai. Di malam parangainya ni kabar ubah kalau solat sembahyang seperti itu. Iktidal tagak. Iktidal itu kesempurnaan. Tulang-tulang rusuk itu sudah kembali kepada posisinya. Sami Allahu liman hamidah. Lah tagaknya elok baru baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lah selesai itu tanang sebentar baru sujud balik. Kok sama sujud saya ni membaca Allah nama sembahyang seperti itu. Ada juga kadang-kadang jamaah seperti itu. Tapi nikmati, ada tumak nina tu diam sejenak. Selesai kita membaca doa tadi diam. Ruku kita sempurna, ruku kita kapal awak mencalik kata pek sujud, bukan kayak iku kawan mencalik kau kadang-kadang ada lo kapal awak mampunya kau mampu kan. Ruku kita lah sempurna lo ruku awak baru baca subhana rabbiyal azimi bacalah, atau baca subhanakallahumma bacalah. Jadi salat do orang kau tadangan dia bang tak apa aku mau itu tak malu lo do. Nendak awak kau luntan tulur kan diterima di Allah dan menyala-nyala orang jo. Di mana saya ceramah di Darul Hikmah tempat orang-orang salafi, di muslimin juga saya sampaikan, jangan kita menyalahkan orang kalau itu hanya masalah cabang. Tapi kalau yang pokok wajib samo. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tu wajib samo, dak kuliah berbeda. Koknyo sambungnya asyhadu an la ali waliullah, ajan suhu jam kuliahnya kau saja jihad boleh. Kenapa? Karena syahadatnya tak samo. Tapi kalau ada orang berbeza masalah cabang, selalu saya sampaikan, ada orang yang salatnya modeko, ada yang modeko kecilnya, ada yang nyangkiknya tangannya, cuma yang mangku dah dulu kan. Kadang-kadang nyangkiknya mungkin nak rupoi kipe duit tersangkui mungkin ada kipe kan. Nampak lah pusing dah. Sampai di situ, silakan. Kemudian ada yang modeko dete dado.
Ada yang di bawah dado, ada yang di bawah di atas pusat, ada yang sudut kok, ada yang lapis tangan. Ini saya sampaikan artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada masalah cabang tu silakan. Jangan kita cepat untuk menyalahkan orang itu. Lain namuhnya sesolat alhamdulillah, ada yang tahiyatnya manggari tanang setunjuknya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak turun-turun tunjuk kata Syafi'i seperti itu, biarlah. Ada ni gilo, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manggari-garinya tunjuknya biarlah. Jadi tangkuk lo tunjuknya. Dak dulu gunanya mencari tunjuk orang sembahyang, do tunjuk awak mela cari. Ada lo mungkin orang bacincin, batu cincin kadang. Allah, ketika je duduk kadang lah batu cincin apa? Ada apa lalu lo mikir batu cincin tu doh. Mangalo apa semua mikir orang kan nganggau kekusukan awak, nek kan dicari diri awak saja ndak perlu. Ingin yang kita sampaikan, jangan kita cepat untuk menyalahkan orang. Alun tantu lo amalan ibadah dan kita karajokan kau ditarimunya di Allah. Kita sedang berusaha, cuma manui yang kita pahami sarupui ko kita beribadah. Manui apa ko nyo modeko lo ibadah model tu yang dipahami tak boleh lo do. Ada mungkin di siku orang yang baca bismillah, ada yang tidak, ada orang suka berzikir berjamaah, ada yang tidak, ada yang tinggal sekami berdua sama sadam lain, no salah. Cuma pribadi awak masing-masing kembali kepada awak mana lah biar bodoh ni wajib saja, ini wajib saja. Wajib saja. Ada yang suka berjamaah, berzikir, berdoa, silakan. Cuma kan ada mungkin menurut pemahaman masing-masing. Yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu, lain namuh yo orang tu salat kamu saji, alhamdulillah dia awak. Adan sampai orang ni di dalam musaji, kau sampai keduanya ndak mampir-mampir je musaji kau dah. Kau dapat orang yang di luar musaji itu nak diajak ke musaji. Kau mampirlah baru buat 700 meter. Atu nak kita ajak hasil jadi duit lah sanang doa awak. Kadang-kadang menyandar di tonggak lah lalu sekali. Kenapa? Dek model tu rahmat Allah tanang dalam musaji kau. Orang yang lalu dalam musaji tu apa ibu kanonnya dapat rahmat tu jangan bangih lagi nyo. Kadang-kadang di rumahnya, di kamarnya apa ada ibu? Tidak ada tadang bunyi, ruangnya aman, AC-nya mungkin lengkap 1 PK, spring bednya empuk, tapi lah ditutui mata, dah lalu lah dimati lampu, dah lalu lama balik-balik. Di musaji lampu tarang, mik kancang, lalu nya bakabu. Kenapa? Karenanya dapat rahmat. Orang kalau dapat rahmat tu Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, dia seolah-olah tak ada masalah, padahal di rumah banyak masalah tu. Banyak utang yang dipikir, banyak perangai anak, cucu semacam. Tapi tiba dalam musajidnya dapat rahmat, tenang. Umat Islam dengan masjid sarupo ikan dengan air tanah. Itulah yang kita ajarkan ke anak-anak awak. Oh, kalau ada anak-anak awak balai lari, kita ajaknya untuk supaya tanangnya haragoi musajid. Tu pek awak aja dibangi-bangi jadi kadang lencik mata kenyo, takutnya nak ke musajidnya. Nya tulisnya di pintu musajid itu bisu ambo ndak kamu musajid jihad kenapa karena di musajid jihad tu orang pambangi kalau lah umur 65 tahun bisu ambo baru ke musajid ke mana awak sehingga banyak yang majlis taklim tonyo nang gaya-gaya saja ne mudah-mudah tadi mak atau PR kita bersama bagaimana kita untuk solat karena apa karena ibadah pertama di muka bumi ini adalah solat. Sehingga ketika penduduk neraka, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakar? Karena dahulu kami tidak solat. Jangankan mukimah solat, untuk solat saja tidak sempat doh. Itu makanya fawailul lil musallin. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, induk dosa yang kedua Bapak dan Ibu adalah al-hirsu. Tamak, rakus, tidak merasa puas. Siapa yang melakukan dosa hirsu pertama itu? Nabi Adam. Adam disuruh tinggal di surga bersama istrinya. Cuma kata Allah, wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Tapi Adam tidak bisa menahan nafsunya sehingga dimakannya pohon khuldi itu. Karena apa? Karena bisikan iblis tadi. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Adam dan istrinya dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Ibadah yang kedua adalah puasa.
puasa inilah yang menahan sifat tamak. Puasa inilah yang menahan sifat rakus. Puasa inilah yang menahan sifat merasa tidak puas. Itu gunanya berpuasa. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, induk dosa yang ketiga itu adalah hasad dengki. Induk dosa yang ketiga itu adalah hasad dengki. Siapa yang melakukannya? Adalah anak dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Habil, Qabil. Ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28 surat Al-Maidah. Inilah awalnya kurban di muka bumi ini. Jadi kurban itu bukan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meluruskan ritual penyembelihan kurban, tapi kurban itu sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Adam, anaknya sendiri. Ketika Habil nikah silang dengan saudaranya Qabil, kemudian Qabil nikah silang dengan Habil, Qabil merasa tidak senang. Kenapa? Karena nenda pe de nyonya tidak rancak. Jadi kurban itu Bapak dan Ibu menghilangkan rasa hasad. Aku yang mungkin kita sampaikan yang menjadi poin bagi awak Bapak dan Ibu, bahwa kurban itu menghilangkan sifat hasad awak. Kalau berkurban dengan 7 ekor kambing satu kelompok, siapa bisa? Kok kinilah masuk kelompok dengan 10. Tapi lai sanggup kita menghilangkan sifat hasad kita dengan berkurban atau tidak? Kok kadang-kadang nampak orang rajin kamu saji, bingi jo. Nampak orang bawa to baru, bingi jo. Nampak orang babini baru, bingi jo. Nampak orang nyucatnya rumahnya baru 3, rumahnya di siku, di Pekanbaru, di Jawa, bingi jo. Kenapa? Karena hasad dalam hati waktu. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka permasalahan Qabil dan Habil itu diputuskan untuk dilaksanakan kurban. Tetapi Bapak dan Ibu, kurban Habil diterima, kurban Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Qabil dia hasad terhadap saudaranya Habil. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Qabil akan membunuh Habil, kamu akan membunuhku, kata Habil, silahkan. Saya akan lipat kedua tangan saya tidak akan menggerakkan tangan saya ini, kata Habil. La imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma'ana bibasitin yadiya ilaika liaktulaka. Silahkan kalau engkau mau membunuhku wahai Qabil, silahkan, aku lipat kedua tanganku, aku tidak akan menggerakkan dan tidak akan membalas tanganku ini untuk membalasmu. Abai itu orang yang berkurban tu Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyoba kebahagiaan orang yang terutama. Inyo ndak memikir daging untuk ungguk peserta le, tapi orang bahagia je kurban ko. Tapi kalau berkurban yo awak, tapi masih memikir yo bara daging awak, bara bagian ungguk peserta, belum berkurban kata Allah. Makanya berkurban tu memikirkan bahagia orang, bukan lagi bahagia kita. Sehingga apa kata Habil? Jika kamu ingin membunuhku, aku lipat kedua tanganku, kata Habil. Silahkan, aku tidak akan mengerakkan. Dia senang dengan apa dengan bahagianya Habil itu sendiri. Maka Bapak Ibu, kurban yang ada alif dan nun di ujungnya, kedekatan yang sempurna itu maksudnya di hari itu dia tidak lagi memikirkan kebahagiaan dirinya, tapi yang dia pikirkan bagaimana kebahagiaan orang yang ada di sekelilingnya. Makanya bagi awak sebagai panitia peserta, jangan kita memikir oleh mungkin berapa kilo untuk peserta, berapa kilo untuk pekerja, tidak, tapi bagaimana yang kita pikirkan itu Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, bagaimana orang bahagia dengan ibadah kurban kita ini, merasa nyaman yang berkurban di musaji al-jihad. Itu tujuannya. Ini ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kurban itu sudah ada sejak zamannya dari Nabi Adam alaihi salatu wasallam, ketika anaknya Qabil dan Habil ketika dia melaksanakan kurban,
hanya kurban Habil lah yang diterima. Kenapa? Karena Habil merasa senang dengan kebahagiaan Qabil yang akan membunuhnya. Dia tidak melakukan perlawanan, dia senang orang lain merasakan kebahagiaan. Itulah sebenarnya kurban orang yang diterima itu, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Kalau dalam hidupnya hilangnya rasa hasad dalam dirinya, yang dia pikirkan bagaimana kebahagiaan orang lain yang ada di sekelilingnya. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agaknya mungkin inilah bisa kita sampaikan di dalam kita materi saat ini. Waktu kita masih ada beberapa menit lagi. Kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Tanya Pak Ustaz. Masalah Adam tadi, jangan kau dekati pohon ini. Ada saya mendengar itu dari beberapa, saya dengar lah, tapi tak betul tidak. Apakah benar-benar pohon atau ada sesuatu yang disimbolkan dengan pohon ini yang tidak boleh diketahui? Bapak dan Ibu, dan siapa ya? Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik dalam ilmu bahasa Arabnya. Kata Allah, ketika Allah, Adam, istrinya berada di dalam surga, wala taqraba hazihi. Nah, kalau dalam ilmu bahasa Arab, hazihi itu adalah ismul isyarah lil qarib. Kalimat petunjuk, kata petunjuk untuk menunjukkan makna dekat. Allah, Adam, istrinya dekat berada di dalam surga. Ini dalam kaidah ilmu bahasa Arabnya. Sebelum Adam dan istrinya memakan buah pohon khuldi tadi, buah pohon khuldi itu, Allah dekat dengan Nabi Adam. Apa ayatnya? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Nanti akan kita jawab pertanyaan dari Pak Salim tadi. Kemudian ketika Adam dan istrinya terbujuk rayu oleh iblis untuk memakan buah pohon khuldi itu, wahai Adam, Tuhan tidak ingin kamu kekal di surga Adam. Khuldun artinya kekal, kata iblis. Udahlah kamu makan saja itu Adam. Supaya kamu ingin kekal di surga, makan aja pohon itu, makan aja buah khuldi itu Adam, supaya kamu kekal. Adam lupa dia dengan apa yang Allah larang kepadanya. Inilah sifat tamaknya tadi. Lah dilarang awak jangan bagunjiang yo dalam puasa nyo bagunjiang nyo puasa itu mah. Lah dilarang nyo jangan mungkin berdendam nyo dengan kawan, tapi nyo berdendam nyo padahal dia beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Di dalam ayat yang lain, ketika Adam dan istrinya sudah memakan pohon khuldi itu, buah pohon khuldi itu, kemudian kata Allah, maka kami keluarkan Adam dan istrinya karena dia tilka syajarah, karena dia sudah memakan pohon itu. Ada tilka, ada haza, hazihi, ada zalika, tilka. Zalika dan tilka ini penunjuk untuk jauh, lil ba'id. Artinya apa? Sabalun Adam melanggar perintah Allah, Allah dekat dengan Adam dan istrinya. Tetapi ketika Adam sudah melanggar perintah Allah, Allah jauh dengan Nabi Adam dan istrinya. Sehingga kata Allah, tilka syajarah. Tu makoknya, awak kalaulah melanggar perintah Allah, Bapak Ibu, ba'ana awak kabadoa nak dikabulkan. Kenapa? Karena awak lah jauh aja Allah tu. Bapak Ibu jangan dimudahkan oleh Allah. Kalangan ulama tafsir menyampaikan, ada yang mengatakan khuldun itu memang buah seperti apa? Seperti buah pohon kemudian yang ada di surga itu yang dilarang. Tapi ada juga kalangan ulama tafsir menyampaikan bahwa itu hanya sebagai simbol saja bahwa Adam akan dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Waktu kita sudah masuk, mudah-mudahan ibadah kurban kita tahun ini kita tidak memikirkan lagi kebahagiaan kita tidak memikirkan lagi mungkin onggok-onggok yang mesti kita onggokkan untuk warga peserta dan pekerja, tapi yang kita pikirkan bagaimana kita bahagia di dalam beribadah kurban, merasakan kebahagiaan orang di dalam penyembelihan hewan kurban kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.